syukurnya kehadiran Ilahi Robi atas nikmat yang diberikan, sehingga kita dapat menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang dengan acara penandatanganan nota kesepakatan antara DPRD dan Bupati terhadap rancangan kebijakan umum, perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah, serta prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan APBD Kabupaten Malang tahun anggaran 2014. Di awal acara ini, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk ke pembukaan rapat paripurna oleh Ketua DPRD Kabupaten Malang yang terhormat Bapak Dr. Andes Harisa Songko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Rapat paripurna DPRD dan hadirin yang saya hormati, sesuai catatan di Sekretariat DPRD dari 50 orang ketua DPRD yang telah menandatangani daftar hadir ada 39 orang. Maka dengan demikian telah memenuhi quorum sebagaimana diatur dalam pasal 83 ayat 1 huruf C Peraturan DPRD Kabupaten Malang nomor 10 tahun 2010 tentang tata tertib DPRD Kabupaten Malang. Maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD pada hari ini Selasa tanggal 8 Juli tahun 2014 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Yang terhormat Saudara Bupati Malang, Saudara para anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Malang atau yang mewakili, Saudara pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Malang, Saudara Sekretaris Daerah, staf ahli Bupati, asisten sekda, serta pejabat struktural lingkungan pemerintah Kabupaten Malang, Saudara Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua Dharma Wanita Persatuan, dan Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Malang, rekan-rekan pers, hadirin dan undangan yang berbahagia. Mengawali acara rapat paripurna DPRD pada hari ini, terlebih dahulu marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat, taufik dan hidayahnya kita dapat menghadiri acara ini dengan keadaan sehat walafiat. Seiring dengan ucapan rasa syukur tadi, diucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Saudara Bupati dan hadirin sekalian atas kehadirannya dalam rapat paripurna pada hari ini. Rapat paripurna DPRD dan hadirin yang berbahagia, berdasarkan hasil rapat badan musyawarah tanggal 1 Juli tahun 2014
telah ditetapkan pada hari ini Selasa tanggal 8 Juli tahun 2014 adalah rapat paripurna dengan agenda penandatanganan nota kesepakatan antara DPRD dan Bupati terhadap rancangan kebijakan umum perubahan APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan APBD Kabupaten Malang tahun anggaran 2014. Adapun susunan acara adalah sebagai berikut. 1. Penyampaian hasil pembahasan DPRD terhadap rancangan kebijakan umum perubahan APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan APBD Kabupaten Malang tahun anggaran 2014. Yang kedua, penandatanganan nota kesepakatan antara DPRD dan Bupati terhadap rancangan tersebut. Yang ketiga, pidato Bupati Malang atas telah ditandatanganinya nota kesepakatan tersebut. Yang keempat, penyerahan secara simbolis. Rapat paripurna DPRD dan hadirin yang saya hormati, memasuki acara pertama, marilah kita dengarkan bersama penyampaian hasil pembahasan DPRD terhadap rancangan kebijakan umum perubahan APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan APBD Kabupaten Malang tahun anggaran 2014. Kepada juru bicara DPRD, dipersilakan. Hasil pembahasan DPRD Kabupaten Malang terhadap rancangan kebijakan umum perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (PUA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara PPAS perubahan APBD tahun anggaran 2014. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu. Yang terhormat Saudara Bupati Malang, yang terhormat Saudara para anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Malang atau yang mewakili, pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Malang, Saudara Sekretaris Daerah, staf ahli Bupati, asisten Sekda, serta pejabat struktural di lingkungan pemerintah Kabupaten Malang, Saudara Kepala Instansi Vertikal Kabupaten Malang atau yang mewakili, Saudara Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua Dharma Wanita Persatuan dan Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Malang, rekan-rekan pers, hadirin dan undangan yang berbahagia. Mengawali penyampaian hasil pembahasan DPRD Kabupaten Malang terhadap rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD tahun anggaran 2014, terlebih dahulu marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah yang Maha Esa karena hanya atas limpahan rahmat dan hidayahnya semata pada hari ini Selasa 8 Juni 2014 kita masih diberikan kesempatan untuk hadir pada rapat paripurna internal DPRD dalam keadaan sehat walafiat. Semoga selawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat dan para penerus perjuangannya. Kami juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Semoga Allah tetap memberikan kita kekuatan lahir dan batin serta mencurahkan rahmat dan ampunannya. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana telah ditetapkan dalam rapat Badan Musyawarah, maka pada hari ini DPRD diberikan kesempatan untuk menyampaikan hasil pembahasan rancangan kebijakan umum perubahan APBD atau PUA dan prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS perubahan APBD tahun anggaran 2014 yang telah dilaksanakan pembahasannya bersama tim anggaran pemerintah daerah sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Terkait dengan hal tersebut, kami selaku jurubicara menyampaikan terima kasih kepada saudara pimpin rapat atas kesempatan yang diberikan pada siang hari ini. Saudara Bupati, pimpinan dan anggota DPRD serta hadirin yang kami hormati, berikut ini hasil pembahasan bersama TAPD terhadap PUA perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD tahun anggaran 2014. Kebijakan umum perubahan APBD Kabupaten Malang tahun anggaran 2014 dilaksanakan karena diperlukan penyesuaian terhadap kondisi objektif yang diharapkan terkait dengan program usulan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi yang harus diakomodir dan dapat dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Malang serta adanya pendapatan daerah yang melebihi atau belum memenuhi target.
Dalam rangka perubahan atas kebijakan umum APBD serta prioritas plafon anggaran sementara perubahan APBD tahun anggaran 2014 tetap mengacu pada ketentuan yang dimaksud dalam peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah dan pedoman pelaksanaannya berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah dirubah kedua kalinya dengan Permendagri nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Terkait perubahan APBD, secara berurutan yang harus dilalui adalah disusun rancangan kebijakan umum perubahan APBD atau PUA dan prioritas plafon anggaran sementara atau PPAS perubahan APBD sebagai acuan bagi setiap SKPD dalam penyusunan RK SKPD perubahan yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman pemerintah daerah dalam menyusun rancangan perubahan APBD tahun anggaran tersebut. Adapun prioritas program tahun 2014 pembangunan Kabupaten Malang sebagai berikut. 1. Percepatan pembangunan infrastruktur kebinamargaan, kepengairan, keciptakaryan dan listrik pedesaan. 2. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan melalui sektor anggaran pertanian dan mendorong sektor industri, perdagangan dan pariwisata dengan pemberdayaan masyarakat, UMKM dan migrasi serta ekonomi pedesaan. 3. Penyelenggaraan pendidikan murah dan berkualitas. 4. Penyelenggaraan layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau. 5. Peningkatan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai agama dan sosial budaya. 6. Peningkatan kualitas layanan publik melalui pelayanan terbaru perizinan, usaha serta layanan administrasi kependudukan berbasis elektronik. 7. Peningkatan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka mendukung kunjungan wisata 2014 serta 8. Peningkatan fungsi lingkungan, pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan energi terbarukan. Saudara Bupati, pimpinan dan anggota DPRD serta hadirin yang kami hormati, di dalam pelaksanaan prioritas program pembangunan terdapat prinsip-prinsip pengarus utama yang harus melandasi dan tercermin dalam melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan yang masuk dalam bidang urusan dan program yang dijabarkan dalam urusan wajib dan urusan pilihan dengan memberikan bobot yang lebih besar pada pertama, peningkatan pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana dalam upaya peningkatan layanan kegiatan ekonomi untuk mendukung bidang unggulan atau andalan dan pariwisata. Kedua, memacu ekonomi andalan, yakni pertanian pangan, perkebunan, perikanan, pariwisata, terutama dikaitkan dengan pertumbuhan dan percepatan pemerataan ekonomi, pengembangan ekowisata dengan produk unggulan. Ketiga, penanggulangan kemiskinan dalam rangka mendorong pertumbuhan yang mengarah pada rakyat miskin dan peningkatan akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar serta perluasan cakupan program pembangunan berbasis masyarakat dan pengurangan jumlah desa tertinggal. Keempat, peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak dalam rangka melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Kelima, daya saing daerah, terutama layanan perizinan usaha, jaminan keamanan yang dikaitkan dengan kenyamanan wisatawan dan kemudahan investasi, serta keenam, peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup, serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Pada dasarnya rancangan kebijakan umum perubahan APBD tahun 2014 tidak terjadi perubahan yang substansial pada asumsi PUA 2014 awal. Perkembangan APBN hingga semester pertama tahun 2014 yang belum memenuhi target perencanaan, baik karena pengaruh rencana kenaikan harga bahan bakar minyak dan karena melambatnya perdagangan ekspor maupun pendapatan dalam negeri. Namun diharapkan dengan adanya langkah-langkah kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Malang maupun pemerintah daerah Jawa Timur, baik di sektor real, moneter dan sosial kemasyarakatan, pertumbuhan ekonomi ditargetkan ada kenaikan atau setidaknya sama dengan yang direncanakan sejak awal tahun, di mana untuk Kabupaten Malang sesuai dengan potensi dan karakter perekonomian yang masih bertumbuh pada sektor pertanian. Dengan demikian, Kabupaten Malang yang kurang lebih 90% APBD berasal dari dana perimbangan dan dari bagi hasil provinsi tetap
menargetkan besaran perubahan APBD tahun 2015 relatif tidak mengalami perubahan yang signifikan. Untuk lebih jelasnya kami sampaikan serangkaian rancangan kebijakan umum perubahan APBD atau KUA tahun anggaran 2014 sebagai berikut. 1. Perkiraan pendapatan daerah perubahan APBD tahun 2014 menjadi sebesar 2 triliun 884 miliar 464 juta 705.617 rupiah 96 sen atau naik 6,21% dari target setelah, yaitu sebesar 2 triliun 715 miliar 828 juta 120.760 rupiah. 2. Perubahan kebijakan belanja daerah perubahan APBD tahun 2014 menjadi sebesar 3 triliun 83 miliar 81 juta 487.785 rupiah 68 sen atau naik dari target semula tahun 2014, yaitu sebesar 2 triliun 834 miliar 457 juta 250.160 rupiah. 3. Perubahan kebijakan pembiayaan daerah, yaitu A. Kebijakan penerimaan pembiayaan diharapkan dari adanya sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran 2013, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah, dan kondisi keuangan daerah. Penerimaan pembiayaan yang semula dianggarkan sebesar 135 miliar 629 juta 129.400 rupiah berubah menjadi sebesar 215 miliar 616 juta 782.167 rupiah 72 sen. B. Kebijakan pengeluaran pembiayaan tahun 2015 yang pada awal tahun dianggarkan sebesar 17 miliar rupiah tidak mengalami perubahan, yang akan dipergunakan untuk penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah tahun 2015 sebesar 5 miliar, penyelenggaraan Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan atau PENAS KTN tahun 2014 sebesar 1 miliar, dan pengadaan tanah jalur lintas selatan sebesar 10 miliar, serta pembayaran utang pokok kepada perusahaan daerah dan minum sebesar 1 miliar rupiah. Adapun prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS perubahan APBD tahun 2014 dapat disampaikan sebagai berikut. 1. Pendapatan daerah setelah perubahan menjadi sebesar 2 triliun 884 miliar 464 juta 705.617 rupiah 96 sen, yang sebelumnya direncanakan sebesar 2 triliun 715 miliar 828 juta 120.760 rupiah atau bertambah sebesar 168 miliar 636 juta 584.657 rupiah 96 sen dengan rincian sebagai berikut. A. Pendapatan asli daerah. Pajak daerah yang semula dianggarkan sebesar 112 miliar 24 juta 602.374 rupiah bertambah 16 miliar 35 juta 397.626 rupiah sehingga menjadi sebesar 128 miliar 60 juta rupiah. Retribusi daerah yang semula dianggarkan sebesar 51 miliar 122 juta 141.100 rupiah berkurang 19 miliar 862 juta 723.166 rupiah sehingga menjadi sebesar 31 miliar 229 juta 417.934 rupiah. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang semula dianggarkan sebesar 12 miliar 554 juta 472.000 rupiah bertambah 259 juta 199.957 rupiah 45 sen sehingga menjadi sebesar 12 miliar 813 juta 671.954 rupiah. Lain-lain pendapatan asli daerah yang besar yang semula dianggarkan 79 miliar 496 juta 400.000 rupiah bertambah 63 miliar 385 juta 140.473 rupiah 51 sen sehingga menjadi sebesar
142 miliar 881 juta 540.473 rupiah 51 sen. B. Dana perimbangan yang terdiri atas dana bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak yang semula dianggarkan 59 miliar 597 juta 518.000 rupiah bertambah 9 miliar 427 juta 776.775 rupiah sehingga menjadi sebesar 69 miliar 25 juta 295.126 rupiah. Dana alokasi umum yang semula dianggarkan sebesar 1 triliun 572 miliar 191 juta 571.000 rupiah tidak mengalami perubahan. Dana alokasi khusus yang semula dianggarkan sebesar 130 miliar 50 juta 580.000 rupiah juga tidak mengalami perubahan. C. Lain-lain pendapatan dana yang sah. Dana hibah yang semula tidak dianggarkan bertambah 949 juta 656.000 rupiah untuk percepatan pembangunan sanitasi pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang. Dana darurat setelah pembahasan tetap tidak dianggarkan. Dana bagi hasil pajak provinsi dan daerah lainnya yang semula dianggarkan sebesar 183 miliar 197 juta 403.246 rupiah bertambah 33 miliar 260 juta 832.576 rupiah sehingga menjadi sebesar 216 miliar 448 juta 235.822 rupiah. Dana penyesuaian dan otonomi khusus yang semula dianggarkan sebesar 388 miliar 452 juta 49.812 rupiah bertambah 62 miliar 563 juta 260.188 rupiah sehingga menjadi sebesar 451 miliar 15 juta 310.000 rupiah. Bantuan keuangan dari provinsi dan Pemda lainnya yang semula dianggarkan sebesar 86 miliar 495 juta 300.000 rupiah tidak mengalami perubahan. 2. Belanja daerah setelah perubahan menjadi sebesar 3 triliun 83 miliar 81 juta 487.785 rupiah 68 sen pada awal tahun direncanakan sebesar 2 triliun 834 miliar 457 juta 250.160 rupiah atau bertambah sebesar 248 miliar 624 juta 237.625 rupiah 68 sen dengan rincian sebagai berikut. A. Belanja tidak langsung. Belanja pegawai yang semula dianggarkan sebesar 1 triliun 458 miliar 4 juta 451.088 rupiah bertambah 121 miliar 891 juta 249.470 rupiah 95 sen sehingga menjadi sebesar 1 triliun 579 miliar 895 juta 700.558 rupiah 95 sen. Belanja bunga dan belanja subsidi sejak awal tahun anggaran tidak dianggarkan. Belanja hibah yang semula dianggarkan sebesar 56 miliar 303 juta 616.000 rupiah bertambah 656 juta 998.600 rupiah sehingga menjadi sebesar 55 miliar 960 juta 614.600 rupiah. Belanja bantuan sosial yang semula dianggarkan sebesar 12 miliar 578 juta 860.000 rupiah bertambah 2 miliar 504 juta 400.000 rupiah sehingga menjadi sebesar 15 miliar 83 juta 250.000 rupiah. Belanja bagi hasil pada provinsi, kabupaten, kota, dan pemerintah desa yang semula dianggarkan sebesar 15 miliar 384 juta 828.500 rupiah berkurang 218 juta 954.370 rupiah sehingga menjadi sebesar 15 miliar 603 juta 782.870
Belanja bantuan keuangan pada provinsi, kabupaten, kota, dan pemerintahan desa yang semula dianggarkan sebesar 102.340.848.000 rupiah mengalami penurunan sebesar 1.054.000 rupiah sehingga menjadi 101.286.848.000 rupiah. Belanja tak terduga yang semula dianggarkan sebesar 2.500.000 rupiah bertambah 2.500.000 rupiah sehingga menjadi sebesar 5 miliar rupiah. B. Belanja langsung. Program kegiatan, program dan kegiatan SKBD yang semula dianggarkan sebesar 1.154.456.572 rupiah bertambah sebesar 121.965.184 rupiah 73 sen sehingga menjadi 1.248.401.291.746 rupiah 73 sen. Listrik yang semula dianggarkan sebesar 21 miliar rupiah tidak mengalami perubahan. Air yang semula dianggarkan sebesar 350 juta rupiah tidak mengalami perubahan. Telepon yang semula dianggarkan sebesar 300 juta rupiah tidak mengalami perubahan. Dan honorarium tenaga kontrak yang semula dianggarkan sebesar 10 miliar rupiah juga tidak mengalami perubahan. Ketiga, pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut. Penerimaan pembiayaan berupa silpa setelah perubahan menjadi sebesar 194.602.782.167 rupiah 72 sen. Pada awal tahun direncanakan sebesar 114.629.129.400 rupiah atau naik sebesar 69,78%. Pengeluaran pembiayaan yang semula dianggarkan sebesar 17 miliar rupiah tidak mengalami perubahan, sehingga pembiayaan neto pada perubahan sebesar 198.619.782.167 rupiah 72 sen dengan sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa tahun menjadi sebesar 0 rupiah. Saudara Bupati, pimpinan dan anggota DPRD serta hadirin yang kami hormati, demikian hasil pembahasan rancangan kebijakan umum perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah serta prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan APBD tahun 2014. Sebagai catatan bahwa sesuai kesepakatan bersama bahwa KUA dan PPAS perubahan APBD tahun anggaran 2014 merupakan pedoman pada saat pembahasan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2014. Tak lupa kami mohon maaf apabila dalam penyampaian ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan, baik tutur kata, sikap maupun tindakan, dan semoga apa yang telah kita lakukan pada hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang, Ketua Dr. Andes Hadi Sasongko, juru bicara Dr. Andes Teguh Haryono. Demikian tadi telah kita ikuti bersama penyampaian hasil pembahasan DPRD terhadap rancangan kebijakan umum perubahan APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan APBD Kabupaten Malang tahun anggaran 2014. Untuk itu kepada Saudara Teguh Haryono sebagai juru bicara DPRD disampaikan terima kasih. Saudara Bupati dan hadirin rapat paripurna yang berbahagia, memasuki acara kedua yaitu penandatanganan nota kesepakatan antara DPRD dan Bupati terhadap rancangan kebijakan umum perubahan APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan APBD Kabupaten Malang tahun anggaran 2014. Kepada petugas dipersilakan untuk memandu. Penandatanganan nota kesepakatan antara
meja penandatanganan hari ini. Mohon berdiri. Penandatanganan selesai. Setelah dilakukan kembali berpindah kembali ke tempat, hadirin disilakan duduk kembali. Demikian tadi penandatanganan nota kesepakatan antara DPRD dan Bupati. Selanjutnya acara yang ketiga yaitu pidato Bupati Malang. Untuk itu pada saudara Bupati persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan Saudara dari Kabupaten Malang. Yang terhormat para anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Malang. Yang terhormat saudara-saudara, para staf ahli, para asisten dan para pejabat tentang Polres Kabupaten Malang. Yang terhormat Indra PKK dan Wanita Persatuan GUW Kabupaten Malang. Yang terhormat para wartawan, hadirin undangan yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan ridhonya semata kita dapat hadir pada rapat berguna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang dalam rangka penandatanganan nota kesepakatan kebijakan umum APBD, UAP dan prioritas plafon anggaran sementara PPAS perubahan APBD tahun anggaran 2014. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Tuhan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, sahabat, serta para penerusnya hingga akhir zaman. Dalam kesempatan yang baik ini saya sampaikan selamat menunaikan ibadah puasa bagi saudara-saudara kaum muslimin. Semoga semangat dan berkah Ramadan akan semakin meningkatkan motivasi kita dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Malang. Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan anggota Dewan yang terhormat. Sesuai peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah yang dijabarkan dalam peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 dan telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, bahwa pemerintah daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan perubahan APBD. Dalam melakukan perubahan dimaksud tentunya sudah melalui proses pembahasan antara Badan Anggaran DPRD dan tim anggaran pemerintah Kabupaten Malang hingga disepakati beberapa asumsi perangkaan yang nantinya sebagai acuan dalam merekonstruksi postur perubahan APBD tahun anggaran 2014. Sebagaimana dimaklumi bahwa tahun anggaran 2015 sudah melewati satu semester dalam perjalanan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, terutama terkait dengan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun anggaran 2014. Terdapat beberapa hal yang mengharuskan untuk dilakukan penyesuaian dengan kondisi objektif pembangunan daerah dan realisasi keuangan daerah
baik dari sisi pendapatan maupun belanja. Namun demikian, hasil pembahasan dan analisa APBD di Kabupaten Malang sampaikan semester pertama terdapat beberapa item perencanaan dan anggaran pada APBD Kabupaten Malang tahun anggaran 2012 yang perlu dilakukan perubahan. Walaupun demikian, perubahan tersebut tidak menyangkut substansi perencanaan seperti tema dan prioritas pembangunan, urusan yang ditangani, SKPD yang menangani, maupun kebijakan pendapatan dan belanja, kecuali penyesuaian asumsi-asumsi capaian ekonomi makro berdasarkan prospek perekonomian tahun 2014. Bapak Perempuan Dewan yang terhormat, dari hasil analisis dan pembahasan tersebut terhadap potensi, peluang, dan kebutuhan, maka postur perubahan APBD Kabupaten Malang tahun anggaran 2014 adalah sebagai berikut. Pendapatan daerah sebesar 2.864.465.705.617 rupiah 96 sen, bertambah sebesar 168.638.584.857 rupiah 96 sen atau 6,21% dari APBD induk tahun anggaran 2014 sebesar 4.715.828.120.760 rupiah yang bersumber dari pendapatan asli daerah sebesar 314.938.630.364 rupiah 96 sen bertambah sebesar 59.987.014.890 rupiah 96 sen atau 23,43% dari APBD induk tahun anggaran 2014 sebesar 297.197.615.474 rupiah. Dana perimbangan sebesar 1.861.573.431 rupiah bertambah sebesar 12.075.821.203 rupiah atau 0,67% dari APBD induk tahun anggaran 2015 sebesar 1.885.455.752.228 rupiah. Lain-lain pendapatan dan desa sebesar 754.918.501.822 rupiah bertambah sebesar 96.743.764 rupiah atau 14,7% dari APBD induk tahun anggaran 2014 sebesar 658.154.753.508 rupiah. Sementara dari sisi belanja daerah sebesar 3.083.487.785 rupiah 68 sen bertambah sebesar 224.637.625 rupiah 68 sen atau 8,77% dari APBD induk anggaran tahun anggaran 2014 sebesar 2.450.457.250.160 rupiah yang terbagi dalam belanja tak langsung sebesar 1.730.196.196.028 rupiah 96 sen bertambah sebesar 126.617.440 rupiah 95 sen atau 7,70% dari APBD induk tahun anggaran 2015 sebesar 1.412.588 rupiah. Belanja langsung sebesar 1.251.291.756 rupiah 73 sen bertambah sebesar 121.906.635.184 rupiah 73 sen atau 10,26% dari APBD induk tahun anggaran 2012 sebesar 1.184.656.570 rupiah. Penerimaan pembiayaan sebesar 215.616.782.167 rupiah 70 sen bertambah sebesar 79.987.616.985
Rp652.767,70% atau 58,98% dari APBD Indo untuk anggaran 2014 sebesar Rp639.129.400. Sedangkan pengeluaran pembiayaan pada keuangan APBD tahun anggaran 2015 besarannya tetap sama dengan APBD Indo untuk anggaran 2014 yaitu sebesar Rp17 miliar yang digunakan untuk pembentukan dana cadangan sebesar Rp16 miliar meliputi penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah pemilu kada tahun anggaran 2015 sebesar Rp5 miliar, penyelenggaraan pekan nasional kontrak nilai anggaran PNS-KTNA tahun anggaran 2015 sebesar Rp1 miliar, dan pengadaan tanah sebagai pengganti jalur lintas selatan JLS sebesar Rp10 miliar, serta pembayaran pokok utang PDAM sebesar Rp1 miliar. Sasaran strategis pengelolaan perubahan APBD Kabupaten Malang tahun anggaran 2015 adalah sebagai sumber daya keuangan yang ada dapat secara optimal membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan meliputi 34 urusan wajib dan urusan pilihan yang dijabarkan ke dalam program kegiatan SKPD tersebar pada 33 kecamatan, 390 desa kelurahan dengan prinsip pemerataan dan berkeadilan dengan mengedepankan prioritas kebutuhan dengan tetap terlainnya kebutuhan dasar utama pendidikan, kesehatan, dan sarana prasarana serta terwujudnya kondisi yang semakin kondusif bagi masyarakat untuk berusaha di berbagai sektor perekonomian terutama pertanian, industri, perdagangan, dan pariwisata. Oleh karena itu, upaya kita bersama untuk mengelola dan mengawal agar APBD tetap fokus pada program-program yang berdampak pada peningkatan pelayanan dan penciptaan iklim usaha masyarakat yang semakin kondusif dan berdaya saing. Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, melalui kesempatan ini saya sampaikan dua ucapan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada pimpinan dan anggota DPRD, khususnya pada anggaran DPRD yang telah melaksanakan pembahasan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku terhadap rancangan UA dan BPS perubahan APBD Kabupaten Malang tahun anggaran 2015, dan saya berharap agar dapatnya dilanjutkan dengan penandatanganan nota kesepakatan UA dan BPS perubahan APBD dimaksud yang tadi telah dilaksanakan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi apa yang kita laksanakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Demikian sambutan yang dapat disampaikan atas perhatian pimpinan dan anggota DPRD serta hadirin yang terhormat. Saya ucapkan terima kasih. Ada kurang lebihnya, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan penyerahan dokumen oleh Ketua DPRD dan Bupati, hadirin dimohon berdiri. Penyerahan selesai, Ketua DPRD dan Bupati berkenan kembali ke tempat. Hadirin disilakan duduk kembali. Demikian tadi telah kita bersama pidato Bupati Malang atas telah kita tanganinya nota kesepakatan antara DPRD dan Bupati, yang kemudian dilanjutkan pula dengan penyerahan secara simbolis. Untuk itu kepada saudara Bupati sampaikan terima kasih. Maka dengan demikian telah kita ikuti seluruh rangkaian acara rapat paripurna pada hari ini, dan kepada semua pihak disampaikan terima kasih, khususnya kepada Badan Anggaran dan tim anggaran pemerintah daerah Kabupaten Malang yang telah menyelesaikan pembahasan ini sesuai dengan waktu yang tersedia. Akhirnya dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang pada hari ini saya nyatakan ditutup. Sekian dan terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di akhir acara ini menyanyikan lagu Bagimu Negeri, hadirin dimohon berdiri. Jiwa raga kami
Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, seluruh rangkaian acara rapat paripurna telah usai. Kami akhiri dengan ucapan terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.